Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Ya Bapa, biarlah kami percaya perlindungan-Mu, biarlah kami percaya penuh kepada-Mu yang mampu memberkati kami dan hidup kami sempurna. Biarlah kami percaya penuh, biarlah kami semakin menyerahkan kepada-Mu dalam perkataan kami, dengan hati kami, dan tingkah laku kami. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami terima berkat-Mu untuk semua firman yang Tuhan titipkan kepada kami semua. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kalau kita belajar mengenai ketabahan, ya kita belajar juga dari Daud, di mana Daud itu menjadi daftar pencarian orang atau DPO, mau dibunuh oleh seluruh kerajaannya Saul, dicari-cari, dan benar-benar orang pengen berusaha juga. Kebayang ya betapa susahnya jadi Daud yang dibenci oleh rajanya sendiri. Mari kita lihat di 2 Samuel 22 ayat 1. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari cengkeraman Saul. Ayat 2, ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku." Ayat 3, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Ayat 4, terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Ayat 5, sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku, banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Ayat 6, tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ayat 7, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru dan ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Ayat 8, lalu bergoyang dan bergoncanglah bumi, dasar-dasar langit gemetar dan bergoyang oleh karena bernyala-nyala murkanya. Ayat 9, asap memumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Ayat 10, ia meneguhkan langit lalu turun, kekelaman ada di bawah kakinya. Bapak Ibu, kita tahu persis bahwa Daud mengalami lebih dari 10 tahun secara teori. Ada yang bilang 13 tahun. Namun secara teori lebih dari 10 tahun dia dikejar-kejar oleh Saul. Ya, dan pasti Daud berteriak-teriak kepada Tuhan. Pasti Daud yang penuh dengan Roh Kudus juga penuh dengan kebingungan. Kenapa nggak dilepaskan dari musuhnya? Namun Tuhan bekerja dengan ajaib, dan juga Daud percaya keajaiban Tuhan yang sempurna. Ya, mari kita lihat ayatnya ke-31. Adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Bapak Ibu tahu persis pasti betapa Daud yang begitu hebatnya itu juga pasti kebingungan, tekanan dari semua sisi, keluarganya yang ikut lari bersama Daud. Bagaimana suasana yang tidak nyaman, tidak aman itu berlangsung bertahun-tahun dalam hidupnya. Namun dia tetap katakan, adapun Allah jalannya sempurna. Berarti perjalanan bersama Tuhan itu ujung-ujungnya sempurna Bapak Ibu. Karena ini sudah disampaikan oleh Daud setelah selesai semuanya. Setelah semua musuhnya itu sudah tidak ada lagi. Dan Daud menyebut jalannya yang Tuhan sediakan itu sempurna. Artinya sungguh pun itu belasan tahun mengalami susah payahnya, derita, sengsara, kebingungan,
ya, ketidakpastian. Namun itu merupakan jalan yang sempurna kalau kita lihat ujungnya atau buahnya, buah akhirnya. Dan ujung-ujungnya dalam perjalanan itu dikatakan dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sehingga kita percaya selama sungguh pun kita mengalami masalah, namun tidak kita mati, tidak kita kehilangan hal besar dalam hidup. Sehingga benar dia yang melindungi kita, Tuhan melindungi kita. Sungguh pun situasinya seakan-akan tidak mengenakan, tapi benar Tuhan melindungi segala jalan kita. Segala jalan yang Tuhan sediakan ini adalah sempurna. Bahkan ada kalimat sabda Tuhan itu murni. Dalam bahasa aslinya itu seperti bahasa Ibraninya itu seperti sudah teruji, ya, seperti kalau kita bicara emas dimurnikan, perak dimurnikan dengan api, ya, jadi sudah dimurnikan. Jadi perkataan arahan Tuhan itu tested, sudah teruji, ya. Jadi itu benar-benar murni. Jadi kalimat yang dipakai di sini bahasa Indonesia murni itu teruji, ya. Jadi bukan sembarangan dan bukan kandungannya itu tidak sempurna. Ini murni sekali. Jadi kita harus akui seorang Daud yang mengalami belasan tahun kesulitan dalam perjalanan itu, dia mesti bilang bahwa jalan yang Tuhan sediakan itu beneran sempurna, satu, dan perkataan Tuhan selama ini kepada dia itu benar-benar teruji, artinya benar-benar dilepaskan, satu demi waktu terlepas. Jadi itu terbukti, teruji, ya. Jadi murninya itu beneran ini sempurna dan teruji. Jadi dalam segala kelepasan itu teruji lagi. Jadi sudah teruji sempurna. Murninya 100% dalam hal menjadi pelindung, menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Ya Bapak Ibu, mari kita akui, ya, bahwa seorang tokoh kitab suci yang begitu super, begitu penting, yaitu Raja Daud, yang olehnya kita menerima Yesus yang lahir dari keturunannya. Kita percaya Daud ini kesayangan Tuhan luar biasa, namun teruji juga jalannya. Jadi perkataan Tuhan teruji dan orang yang itu juga teruji. Demikian sedikit informasi, kuatkan hati kita. Sungguh pun Tuhan mau kita lepas dari ujian dengan doa Bapa kami kita, supaya kita dilepaskan dari segala yang jahat, dibebaskan dari segala ujian atau pencobaan. Artinya pencobaan itu kita bisa selesai semua. Karena Tuhan mau menganugerahkan hal-hal baik kepada orang-orang miliknya yang teruji di hadapannya. Tuhan Yesus memberkati, biarlah kita semua berhasil, biarlah karena Tuhan menetapkan keberhasilan kita, itu anugerah untuk pasti berhasil. Namun seperti sekolah, kita harus selesaikan sekolah kita di bumi ini. Dan kalau sudah lulus sekolahnya, kita dapat sertifikat ijazahnya, kita pantas menyandang gelarnya. Demikian yang disampaikan Tuhan, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi kita memang harus menjadi pelajar di mata Allah, kita belajar dalam pimpinan Roh Kudus Allah yang pasti teruji. Setiap perkataan Roh Kudus dalam hidup kita pasti teruji. Jalannya itu sudah sempurna, arah jalannya, kenaikan tingkat kita, segala sekolah, segala ujian, segala tes-tes yang kita harus akui berasal dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati segala jalan kita. Dalam Tuhan Yesus melindungi, membuat kita berhasil. Karena anugerahnya sempurna, kita pasti berhasil. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
ajarku